Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori graf. Kelompok kami terdiri dari Luciana Anggraini, Edwin Irfan, saya Muhammad Taufik Hidayatullah, dan Trimber. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini adalah sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Definisi graf. Graf G sama dengan V, E. V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices, yaitu V1, V2, hingga Vn. E adalah himpunan sisi edges yang menghubungkan sepasang simpul, yaitu E1, E2, hingga En. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Ada gambar G1, yaitu graf tersebut tidak mengandung gelang maupun sisi ganda yang ada di dalamnya. Kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Contohnya ada di gambar G2 dan G3. Di gambar tersebut, graf tersebut memiliki gelang maupun sisi ganda yang ada di dalam graf tersebut. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Contohnya ada di gambar G4. Kedua, graf berarah atau directed graph atau D-graph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Contohnya ada pada gambar G5. Contoh terapan graf. Graf adalah suatu titik yang saling menghubungkan sehingga terbentuklah suatu graf. Contohnya ada pada yang pertama rangkaian listrik. Titik-titik A, B, C, D, E, dan F mereka saling menghubungkan sehingga terbentuklah suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan suatu listrik. Yang kedua ada isomer senyawa kimia karbon. Dalam isomer tersebut, senyawa-senyawa seperti C, H, dan lain-lain mereka saling berhubungan sehingga mereka membentuk suatu senyawa kimia karbon. Terminologi graf. 1. Ketetanggaan atau adjacent. 2 buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Graf G1 yang ini, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena simpul 1 dan simpul 4 tidak saling terhubung. Tidak terhubung secara langsung. Kedua, persisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi, E sama dengan VJ, VK. Dikatakan E persisian dengan simpul VJ atau E persisian dengan simpul VK. Pada graf G1, sisi 2,3 ini persisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 yang ini persisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tapi sisi 1 dan sisi 2, sisi 1,2 yang ini tidak persisian dengan simpul 4. Yang ketiga adalah simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang persisian dengannya.
Bisa dilihat pada graf G3, simpul 5 adalah simpul terpencil. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Dia tidak memiliki sisi dan tidak saling bersisian. Yang keempat, graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong dalam kurung n. Graf N5 yaitu graf yang memiliki 5 simpul tapi tidak memiliki sisi atau tidak saling bersisian. Yang kelima, derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi D dalam kurung V. Di graf G1, D1 sama dengan D4 memiliki dua derajat. Graf D1 dan D4 memiliki 2 derajat karena saling memiliki sisi yang berhubungan dengan simpul tersebut. D2, D3 memiliki 3 derajat karena D2 ke D3 memiliki 3 sisi yang saling bersinggungan, 1, 2, dan 3. Di graf G3, D5 atau simpul 5 memiliki 0 derajat atau bisa disebut sebagai simpul terpencil karena simpul ini tidak memiliki sisi dan tidak bersisian. Di D4 memiliki 1 derajat atau bisa disebut sebagai simpul anting-anting atau pendant vertex. D4 cuma memiliki satu sisi saja. Di graf G2, D1 memiliki 3 derajat, yaitu bersisian dengan sisi ganda. D1 bersisian dengan sisi ganda, memiliki 3 derajat, 1, 2, dan 3. Di D2 memiliki 4 derajat, bersisian dengan sisi gelang. 4 derajat, 1, 2, 3, 4. Yang keenam, lintasan atau pad. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 hingga Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, En sama dengan Vn-1, Vn. Adalah sisi-sisi dari graf G. 7. Siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Yang ke-8, terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Graf G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Yang ke-9, kacet. Kacet dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, kacet selalu menghasilkan 2 buah komponen. Misalkan sisi 1,2, 1,5, 3,5, dan 3,4 dibuang, maka akan menghasilkan 2 buah komponen yang tidak saling terhubung. Dan ini bisa disebut dengan kacet. Yang ke-10, graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Contohnya,
sisi A, E memiliki harga 10, sisi A, B memiliki harga 12, sisi E, B memiliki harga 8, dan seterusnya. Sekian penjelasan teori graf dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.